menuliskan hal-hal baik yang bisa dilaksanakan di kelas yang membawa dampak positif untuk kelas. Paham? Oke, sekarang masing-masing buat di kertasnya. Silakan apa? Yuk, siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah siap? Nah, Alwi, apa yang kau buat? Kami bersaudara dan saling bantu jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Ya, apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, Alwi, pasang di depan.
saya mempunyai tugas untuk membuat aksi nyata. Jadi saya bernama Asia Lubis, CGP Angkatan 6 di Kabupaten Asahan, yang bekerja di UPTD SMPN 1 Air Batu. Di mana hari ini kita berkumpul, saya ingin berbagi praktik baik apa yang telah kami pelajari selama ini. Sama-sama kita coba untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita ke depannya. Mau ya Bapak Ibu? Insya Allah. Oke. Jadi di sini judul kita adalah budaya positif. Istilahnya dengan kita menyebutkannya dengan budaya positif. Saya yakin kita semua sudah melakukan yang terbaik pada saat belajar di kelas, menyayangi anak dengan sepenuh hati. Tapi ternyata saya sendiri sering merasa setelah pembelajaran di CGP merasa keliru. Oh, ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata apa yang kita rasa sudah baik tadi masih belum pas. Kita yang pertama adalah membicarakan tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di mana Bapak Ibu keyakinan kita selama ini bahwasanya kalau anak bersalah apa yang kita lakukan pasti sama-sama di dalam hati kita akan memberi peringatan dengan cara menghukum anak, dan dia akan tujuan kita supaya anak tadi tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya. Tapi ternyata saya sendiri, saya pernah mengalami termasuk pengalaman pahit, saya bilang, karena sebenarnya nggak pahit-pahit kali, tapi saya ceritakan kembali. Saya pernah waktu SMP ditegur, tapi sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa? Pada saat itu saya merasa malu, dan ternyata itu membekas. Mungkin maksud guru saya itu tidak ada, dia tidak suka dengan saya, hanya mengingatkan saya jangan ribut dengan melemparkan kapur yang tepat ke wajah saya. Tapi sampai sekarang ternyata dampaknya sangat panjang Bapak Ibu. Sampai saya sudah mau jadi guru, saya tetap mengingat apa yang terjadi tersebut. Maka ternyata disinilah kita mau mencoba mempelajari tentang budaya positif ini tadi, supaya sama-sama anak-anak tadi bisa mempunyai pengalaman yang baik yang untuk dikenang di masa yang akan datang. Di sini bahwasanya budaya positif itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal yang selanjutnya sering dilakukan dengan 5 posisi kontrol dan perlakuan segitiga restitusi. Yuk Pak, masukkan kita ke ini, kita sama-sama baca, kita lanjutkan saja 5 posisi kontrolnya Pak. Oke, kita yang ini dulu, keyakinan kelas. Kita lihat bahwasanya selama ini mungkin kita sudah punya praktik-praktik yang sama-sama dipahami apa yang dilakukan anak dan apa yang harus tidak boleh dilakukan. Di sini ada keyakinan kelas itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Mungkin sama-sama sudah kita jalankan di kelas dengan Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada 1 penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer, penghukum. Nah, ini yang tadi yang pertama kali kita bahas, bahwasanya kita selalu memberikan hukuman kepada anak yang melakukan tindakan keliru dengan tujuan dia tidak akan mengulanginya lagi. Dengan suara ini biasanya dilakukan dengan suara yang keras. Lalu yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kita harus bertanya dulu terhadap anaknya, apa kamu nggak merasa salah dengan kelakuanmu seperti ini? Tapi ternyata dampaknya
juga tidak maksimal Bapak Ibu ternyata. Jadi ini dia cepat mengakuinya, tapi akhirnya akan kembali lagi mengulanginya. Lalu yang berikutnya adalah teman. Kita sering menganggap anak-anak kita sudah seperti teman dengan kita dengan cara sering kita sebutkan kalimat, tolonglah yuk, sama-sama yuk, tolonglah supaya ibu nggak kena marah, kalian baik yuk. Kan pernah ya Bapak Ibu ya kita melakukan hal ini ya. Nah yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini kalau dilihat juga belum maksimal, dimana yang paling setelah mempelajari di CGP ini posisi manajer. Posisi manajer ini kita melakukan peringatan kepada anak-anak dengan cara melakukan segitiga restitusi. Coba lihat Pak. Nah, di sini dia menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tanya apa yang dilakukannya, apakah ini sudah sesuai dengan yang boleh dilakukan. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada mereka apa yang sebaiknya mereka, apakah yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan inilah yang memposisikan diri kita dari hatinya. Dia yakin nggak apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sama-sama bisa melihat video 5 posisi kontrol. Sama-sama kita bisa menyimaknya ya Bapak Ibu. Baiklah, dari kelima posisi kontrol yang sering kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, di mana di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya ingin kita berbagi ya Bu ya, sharing-sharing aja. Kira-kira apa yang paling sering dari kelima posisi kontrol ini kita lakukan? Oke, siapa duluan Bapak Ibu? Oke, Bu Hage duluan. Bu Hage udah tunjuk tangan. Terima kasih Bu Hage atas tanggapannya. Bu Hage, kira-kira yang mana yang paling mengena, yang paling sering Ibu lakukan? Menurut saya, pengalaman saya selama mengajar, yang paling sering saya lakukan sepertinya yang pertama, penghukum. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Hage atas tanggapannya. Kenapa? Tapi saya ingin tahu lagi Bu, apa alasan Ibu melakukan penghukum tadi? Apa ya? Kayaknya lebih ini. Saya merasa itu sebagai seorang guru itu memberikan apa ya? Menurut saya sih sebenarnya setelah saya memahami ini semua tidak cocok sebenarnya. Tapi karena mungkin posisi sebagai guru pengajar memberikan ini sebagai bentuk hukuman agar anak itu bisa lebih takut, mungkin yang saya mau selama ini lebih takut, lebih bisa mereka pahami dan mau mengikuti apa yang saya inginkan. Makanya saya selama ini penerapannya seperti model penghukum. Tapi setelah melihat ini memang sangat tidak baik sih, maka saya mau juga untuk merubahnya lah untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Hage. Nampaknya sudah mulai ya, kita mulai pemahaman bahwasanya interaksi kita kepada anak-anak ini kita mulai menerapkan dari 5 posisi kontrol ini supaya kedepannya model pembelajaran kita ini ada perubahan dan semoga yang kita harapkan bagaimana profil pelajar Pancasila ini dapat terlaksana. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas tanggapannya hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga kita sama-sama dapat belajar ya Bapak Ibu. Untuk kedepannya kita melakukan sharing-sharing lagi berikutnya, sama-sama memberikan pendapat supaya kita bisa lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.